Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya, sahabat hijrah? Semoga baik-baik aja ya, dimanapun kalian berada. Kira-kira kita akan ada apa lagi nih? Apalagi di sebelah kita ada Ustadz Fuji Aslam selaku founder Dawaku. Kira-kira kita ada apa ya, Ustadz ya? Bakal ada apa ya? Iya. Bikin penasaran aja kali ya. Iya. Intinya kita bakalan ada ini bakalan ada ruang hijrah namanya. Ruang hijrah. Ruang Ruang hijrah itu apa ya, Ustadz? Ruang hijrah itu adalah tempat kita sharing-sharing tentang bagaimana cara berhijrah. Cara berhijrah. Mungkin nemenin teman-teman biar gimana sih caranya menjalani hijrah sampai bisa istiqomah sampai ke depannya. Dan kita juga mungkin bakalan datengin juga dari luar-luar biar kita bisa ajak nih kira-kira apa nih yang dijalanin ketika dulu masa hijrahnya bagaimana. Dan terus juga kita bakalan sharing-sharing motivasi-motivasi hijrah lah di channel ini. Jadi semoga dengan adanya ini dan ini bakalan panjang insya Allah bakalan Amin, panjang, amin, ya. amin. Semoga bisa panjang dan kita juga sudah siapin dong materinya Iya, banyak siap. banget ya. Iya. Seru-seru sih ya. Jadi tunggu aja kali ya. Iya. Tunggu aja. Dan alhamdulillahnya juga sudah banyak yang daftar ya. Alhamdulillah. Sudah banyak yang daftar. Kalau misalnya ada yang nanya daftarnya kemana daftarnya? Daftarnya? Daftarnya kita taruh di deskripsi aja kali ya. Oke. Kita taruh di deskripsi aja. Jadi ini adalah kolaborasi antara komunitas Dawaku dan Sedekah Booster. Iya, Jadi kita berkolaborasi, alhamdulillah. Saya founder Dawaku dan sebelah saya ada Isan yang memang dari Sedekah Booster Iya, juga ya. benar, iya. Jadi kita bisa kolaborasi banyak. Semoga kita bisa menyajikan konten-konten yang semoga bisa menginspirasi banyak orang. Iya, amin, amin, amin. Dan ini bisa nemenin teman-teman sambil kerja, Iya. nemenin dalam perjalanan. Benar sekali. Terus juga nemenin mungkin sambil nemenin tidurnya Iya, mungkin ya. Bisa sambil belajar. sambil belajar juga Iya, bisa. bisa. Karena ini insya Allah kita akan sharing ilmu-ilmu bermanfaat lah. Amin, amin. Ya mungkin itu sebagai prolog dari kita ya. Biar penasaran kali ya. Biar penasaran ya. Kira-kira kita mulainya kapan ya? Mulainya dekat-dekat ini kali ya? Nah deket-deket ini entah bulan depan, entah Iya. tahun depan, atau jangan-jangan besok nih. Jadi kita lihat aja Oke, nanti kapan nanti ininya. Yang penting cek aja di channel Sedekah Booster. Dan alhamdulillah kita di Dawaku bisa kolaborasi lah sama Sedekah Booster. Oke. Pokoknya yang belum daftar, cek di deskripsi gimana cara pendaftarannya ya. Iya. Ntar akan diarahin ya, Ustaz ya. Insya Allah nanti akan diarahin gimana step-stepnya udah jelas lah insya Allah. Oke, udah. Mungkin itu aja kali ya. untuk Oke. kali ini. Ditunggu aja lah. Ditunggu materinya. aja. Saya Muhammad Iksan Maulana Dan saya Fuji Aslam. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijrah, selamat bergabung di kelas Dawaku. Sebelumnya perkenalkan nih, saya Muhammad Iksan Maulana yang akan menemani sahabat-sahabat hijrah untuk mendengarkan kajian bareng Ustadz Fuji Aslam. Yang belum tahu Ustadz Fuji Aslam itu siapa? Ustadz Fuji Aslam adalah founder Dawaku dan saat ini beliau juga menjadi pimpinan pesantren Pondok Tafiz Adiba yang berada di daerah Jakarta Barat. Nah, sahabat hijrah, udah tahu belum? Dawaku ini adalah salah satu komunitas hijrah di seluruh Indonesia loh. Mungkin Ustadz Aslam bisa menjelaskan lebih lengkapnya nih terkait apa itu komunitas Dawaku ini. Untuk Ustadz Fuji Aslam, Anda persilakan. Oke, syukran Isan. Berarti historinya dulu kali nih ya. Iya, Kita ini iya, ya histori komunitas Dawaku ini kapan sih sebetulnya mulainya gitu ya. Iya. Oke. Jadi flashback nih saya nih. Jadi Dawaku itu muncul sekitar tahun 2016 tuh kayaknya tuh. Sekitar 2016 akhir. Karena dulu saya baru
selesai ngabdi dari Mahat Ar-Rahman Quranic College gitu. Saya baru selesai ngabdi. Dulu saya mengabdi di menjadi guru di pedalaman sekitar 1 tahun di lereng Gunung Merapi Merbabu di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di Magelang. Setelah dari sana saya berpikir gitu, kata Ustadz Bakhtiar Nasir, bahwa umat kita tuh harus dakwah gitu, harus dakwah. Bagaimana caranya kita bisa membuat umat muslim ini bersatu gitu, dengan apapun caranya gitu. Akhirnya saya terpikir untuk bagaimana kalau kita ingin dakwah secara digital gitu, ya kan. Akhirnya saya berpikir keras mungkin apa yang harus saya lakukan untuk umat nih. Jangan sampai kita sebagai seorang dai kita diem aja gitu, nggak berbuat gitu. Apa yang harus kita berbuat nih untuk umat nih? Akhirnya tahun 2016 itu saya berpikir, saya kumpulkan teman-teman, Bismillah kita buat bikin kelas-kelas yuk gitu. Dulu tuh belum ada tuh namanya kelas online. Belum ada. Dulu belum ada mungkin ya, tapi belum semarak kayak mungkin di zaman sekarang ya. Dulu itu akhirnya Bismillah deh kita buat. Dulu saya ingat sekali bareng sama Ihsan dulu, bareng sama Ustazah Fitria di Solo tuh, beliau berdua. Akhirnya kita buat dulu itu cuman bikin kelas-kelas kecil di WhatsApp gitu. Kelas-kelas kecil di WhatsApp saya itu dulu bikin merujuk pada kitab Bulughul Maram, buku hadis. Itu saya talakikan gitu. Dulu itu pesertanya itu cuman sekitar 10 orang waktu itu. Sekitar 10 orang. Dulu itu ya cuman talaki buku-buku hadis Bulughul Maram waktu itu, apa yang diajarkan di Mahat waktu itu. Akhirnya Bismillah. Yang awalnya kita nggak kenal satu sama lain gitu, karena kan melalui online ya, online. Dengan izin Allah gitu, teman-teman yang 10 orang ini itu merasa ini sayang nih kalau hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan ilmu itu, kata mereka. Akhirnya dengan izin Allah mereka inisiatif untuk membuka pendaftaran lagi, lagi. Akhirnya dulu ingat sekali dulu mereka yang bikin flyernya gitu, open member lagi. Awalnya saya nggak terpikir kalau, bahkan dulu jujur itu belum ada namanya deh kayaknya. Belum ada namanya. Belum ada namanya waktu itu. Belum ada namanya. Akhirnya dengan izin Allah gitu, yang saya heran ya 10 orang ini kita rembukan gitu. Kita bikin nama bagaimana nih ya untuk menyatukan umat muslim. Akhirnya ya udahlah Bismillah. Akhirnya terpikirlah logonya kayak gitu tuh, makanya logonya ada bentuk rumah gitu kan, satu wadah yang itu disatukan dengan tauhid gitu. Makanya ada tangan mengarah satu ke arah ke atas. Itulah filosofi dari logonya. Dan dengan izin Allahnya akhirnya yang luar biasa yang saya kaget itu ternyata dari 10 orang itu mereka buka pendaftaran gitu untuk kelas online yang dulu itu kita share bareng teman-teman. Ternyata yang kita share dulu bareng teman-teman itu ternyata yang daftar itu sampai sekitar 1.000 orang lebih. 1.000? Iya, itu saya ingat sekali sampai handphone tuh apa ya, sampai penuh handphone tuh, error gitu. Maksudnya wah Masya Allah gitu. Iya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Malang, ada yang dari Jawa Barat juga, ada juga yang paling jauh itu dulu ingat sekali dari namanya Rufaidah tuh dari Jerman, ada juga dari Malaysia, dari Hong Kong. Memang orang-orang Indonesia yang mungkin sedang berada di luar negeri gitu. Dan akhirnya makin banyak. Akhirnya terkumpullah banyak orang. Akhirnya kita saya nggak bisa tuh sendiri kan. Akhirnya kan ada tadi ada Ustadz Ihsan, ada Ustazah Fitri gitu, Ustazah Fitria, Miss Fitri lah kalau kita nyebutnya itu. Akhirnya bikinlah kelas-kelasnya. Jadi ada yang ngajar fikih wanitanya, ada yang ngajar tentang fikihnya, ada yang ngajar tentang sirohnya gitu. Berarti masing-masing. Masing-masing. Itu dulu tuh sampai berkelas, sampai bergrup-grup lah itu saya ingat sekali tuh. Akhirnya dengan izin Allah juga makin berkembang lah ini selama setahun belakangan. Akhirnya juga dibuat perkumpulan-perkumpulan tuh waktu itu. Kumpul perdana kita tuh dulu saya ingat sekali di Karangan Istiqlal waktu itu. Wah itu ramai sekali. Itu saya ingat banget waktu itu sampai dibilang ternyata saya nggak nyangka bisa mengumpulkan segitu banyak orang. Yang mungkin itu nggak akan ada apa-apanya kalau bukan karena Allah gitu. Kita disatukan karena iman gitu ya. Karena kita disatukan karena tauhid. Karena ingin belajar bareng-bareng, hijrah bareng-bareng kayak gitu. Akhirnya makin berkembang di tahun berikutnya kita membuat kelas online yang memang itu kelas hijrah namanya. Kelas hijrah buat juga lah akhirnya kelas hijrah.
Terus akhirnya bikin juga rumah Quran Dawaku di Bogor. Hmm. Bikin juga rumah Quran Dawaku. Terus kemudian kita setiap Syawal itu kita membuat bukan Syawal, Ramadan. Setiap Ramadan itu kita membuat Dawaku muliakan yatim. Jadi kita keliling setiap kota. Kita memuliakan yatim-yatim kita yang memang ada di setiap kota. Dulu itu terlaksana sekitar di Solo pernah, di Jakarta, kemudian juga di Riau, ya di Pekanbaru juga pernah. Jadi apa ya? Saya juga nggak pernah menyangka bisa sejauh itu gitu. Karena kan sebenarnya tadi berawal dari 10 orang itu gitu. Bisa sampai Masya Allah gitu. Dan sampai sekarang banyak sekali yang masih nge-WhatsApp untuk menanyakan konsultasi kayak gitu. Bagaimana nih untuk bisa hijrah sama untuk bisa menemani hijrah lah intinya kayak gitu. Bagaimana nih akhirnya sampai sekarang dengan izin Allah ya bisa sampai sekarang gitu. Karena memang intinya kita ingin bermanfaat bagi manusia lainnya lah. Kita hidup sekali, hiduplah yang berarti. Jangan sampai benar. kita hidup ya begini-begini aja lah gitu. Nggak ada kebaikan gitu. Karena kan kebanyakan orang berpikir maunya hidup enak, nggak pernah tuh berpikir matinya enak. Kayak gitu. Itu mungkin sebagai pembuka untuk teman-teman yang mendaftar di kelas dakwahku yang sekarang ini ya. Semoga dengan pemaparan kita sampai ke depannya ya. Semoga bisa menemani rekan-rekan hijrah sampai ke depannya insyaallah. Amin. Masya Allah. Berarti bukan cuma di Indonesia ya Ustaz ya? Pas sampai Jerman, Malaysia, Hong Kong ya. Dulu itu sampai ada yang foto di nggak tahu saya itu di menara mana, cuman posisinya tuh di Hong Kong waktu itu. Setelah komunitas hijrah dakwahku kayak gitu itu saya yang justru yang paling saya berkesan itu adalah bukan masalah jauhnya, tapi dia betul-betul bisa, maksudnya kita bisa memberikan fasilitas sampai sejauh itu untuk orang-orang yang memang butuh fasilitas untuk hijrah gitu. Itu yang paling membuat saya sangat berkesan gitu. Oke. Semoga makin banyak lagi ya Ustadz yang Amin. pengen hijrah bareng gitu sama. Benar, karena apalagi harus di-share lah ke teman-teman ya, karena harus share. Karena jangan sampailah kebaikan itu berhenti di diri kita gitu. Kita harus share lagi ke orang banyak lah. Ya kayak yang di awal itu kita harus bersatu gitu ya. Benar. Jangan sampai terpecah belah. Oke, udah. Kalau begitu mungkin kita mulai aja kali ya Ustadz ya. Oke. Karena sahabat hijrah nih udah pada nungguin nih. Masya Allah ya. Wah mungkin materi-materinya yang akan Ustadz bawakan nih saat ini. Kira-kira materi yang akan Ustadz sampaikan kali ini apa nih Ustadz? Oke, materi yang insya Allah akan menjadi pembuka ya, menjadi pembuka di kelas ini. Ini adalah tentang cara Allah menyayangi hambanya. Cara Allah menyayangi hambanya, betul. Oke, kayaknya bagus nih teman-teman ya, sahabat hijrah ya. Oke, langsung aja kali ya Ustaz ya. Bismillah ya, saya mulai ya Pak. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bagi teman-teman yang bisa bergabung di komunitas dakwahku. Semoga dengan adanya ini kita bisa menebar manfaat sama-sama. Kita bisa memberikan yang terbaik gitu, dan kita bisa berkumpul dalam satu wadah yang dimana kita walaupun sekarang kita berkumpul di dunia, semoga kita nanti kelak berkumpul di akhirat insyaallah. Amin. Jadi dan materi ini akan betul-betul saya sampaikan. Sebenarnya cara Allah menyayangi hambanya itu simpel sebenarnya karena dari teman-teman itu dapat materi flyer pendaftaran. Terus kemudian dimudahkan jarinya untuk daftar, kemudian dimudahkan jalannya untuk bisa ikut dalam kajian ini. Itu adalah salah satu cara Allah itu menyayangi hambanya. Kenapa? Karena nggak mungkin semua itu terjadi kalau bukan karena Allah. Kita sekarang kan di sini mendengarkan ilmu-ilmu tentang kebaikan, gitu. Dan Allah mudahkan tuh jalannya. Allah mudahkan jalannya, dan itulah salah satu dari sekian banyak bahwa
Allah itu sangat menyayangi hambanya. Dari kita dimudahkan ikut Iya, kajian benar, kayak benar. gini Iya, gitu. benar. Dan biasanya kebanyakan orang nggak sadar kalau dirinya itu betul-betul disayang sama Allah. Nggak sadar sebenarnya saya ini gimana sih, kenapa banyak banget masalah yang ada dalam hidup saya, kenapa masalah saya nggak selesai, kenapa juga intinya sampai pada titik kenapa masalah saya nggak selesai gitu. Jadi inilah yang menjadi materi pembuka cara Allah menyayangi hambanya. Nah, di materi pembuka ini sebelum kita nanti masuk pada materi lebih jauh lagi, silahkan teman-teman yang mendengarkan diniatkan baik-baik hatinya. Silahkan, saya mungkin akan ngasih waktu sekitar beberapa sejenak mungkin ya. Silahkan teman-teman merenung, dan mungkin yang ada punya waktu sendiri atau sedang di kamar atau sedang di kendaraan ya, silahkan teman-teman merenung sejenak. Pikirkan kembali apa sih tujuannya ikut materi ini gitu. Karena semua itu kan tergantung pada niatnya. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua itu tergantung pada niatnya, dan sesuatu itu akan tercapai tergantung dengan niatnya. Kayak gitu. Jadi silakan teman-teman mungkin saya kasih waktu untuk pasang niat kembali baik-baik, niatkan semua karena Allah. Kalau niatnya baik dari awal sampai akhir, insya Allah kita akan dapat materi yang luar biasa lah insya Allah. Silakan teman-teman. Oke, alhamdulillah. Jadi alasan kenapa saya alasan saya berikan waktu sejenak dulu itu adalah silakan teman-teman berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Silakan berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Sebetulnya saya ikut kajian materi kajian dawaku ini untuk apa sih? Apakah untuk dilihat orang baik, atau saya cuma merasa saya pengen merasa dilihat orang tuh kalau saya tuh sudah hijrah loh dengan ikut materi dawaku. Enggak bukan itu karenanya. Nanti salah niat gitu. Jadi dirilis kembali bahwasanya teman-teman masuk ikut kajian dakwah ini adalah untuk memperbaiki diri karena Allah. Jadi niatkan kembali untuk memperbaiki diri karena Allah kayak gitu. Dan kita kembali lagi ya di gimana sih sebetulnya cara Allah menyayangi hambanya itu. Sebetulnya Allah itu saking sayangnya sama hambanya, Allah itu sampai itu memanggil kita selama 5 kali, dan itu setiap hari nggak bosan-bosan. Ya kan ya, subuh, benar. zuhur, asar, maghrib, isya, ya kan ya. Itu kan Allah kan nggak butuh sholat kita, justru kita yang butuh sama sholat gitu. Dan saking sayangnya Allah sama hambanya, Allah tuh sampai manggil kita tuh 5 kali dalam sehari. Mandi aja kalah ya, mandi 2 kali sehari. Ini Allah manggil kita nggak ada bosan-bosannya 5 kali sehari. Itu kayak ada panggilan yang sangat lembut itu, hayya 'alas shalah gitu, ya kan? Ayo sholat gitu, ayo kita menunaikan sholat. Itu ibaratnya kayak seorang ibu nih, ibaratnya gini, saya seorang ibu. Mungkin Ihsan pernah ngerasain kecil dong ya, ketika masih kecil pasti pernah melalui memasuki fase itu, ayo belajar, ayo sekolah gitu, nanti terlambat nih, ayo masuk sekolah, belajar yang bener lah gitu. Padahal yang butuh sukses itu kan kita, ya kan ya, yang butuh sukses itu kan kita nanti ke depannya, yang akan menjalani kehidupan kan kita. Saking orang tua kita sayang sama kita, orang tua kita bangunin kita untuk ayo sekolah, belajar yang benar. Kadang dibantuin tuh buat PR, ya kan? Nah, biar apa? Biar di kemudian hari kita bukan menjadi orang yang menjadi orang yang berguna gitu, menjadi orang yang sukses lah ibaratnya gitu ya. Dan begitu pun Allah gitu. Allah itu saking gak maunya kita masuk neraka, akhirnya Allah panggil tuh kita tuh 5 kali sehari nggak ada bosannya. Coba deh, ya kan? Itu
Itu contoh simpelnya deh, cara Allah tuh menyayangi hambanya. Tapi kadang kebanyakan diri kita itu nggak sadar diri kalau kita tuh disayang sama Allah gitu. Nyangkanya kalau ya Allah kenapa sih saya banyak banget masalahnya, kenapa sih saya kok masalah saya nggak selesai. Ya Allah kok hutang saya banyak banget nih ya Allah nih. Ya Allah saya kok baru diputusin nih sama cowok saya nih misalnya. Ya Allah nih gimana nih ya Allah nih, keluarga saya berantakan ya Allah. Ya Allah saya, anak saya begini ya Allah. Wah banyak banget nih masalah yang pasti setiap kita pasti punya masalah masing-masing. Tapi gimana caranya kita sebagai seorang hamba harus tahu bahwasanya itu adalah cara Allah menyayangi hambanya. Kayak gitu. Tinggal kitanya bagaimana menyikapi setiap masalah yang ada. Karena sesungguhnya setiap masalah yang datang ke kehidupan kita itu adalah salah satu cara Allah itu menyayangi hambanya. Kalau misalnya kita nggak ditegur sama Allah, kita kebablasan, bahaya juga gitu. Yang khawatir itu kalau kita hidup enak, dosanya banyak, hidupnya kok enak-enak aja, itu takut harusnya tuh. Karena kan Allah kayak udah nggak negur-negur kita lagi nih. Nah justru beruntunglah kalau orang-orang yang merasa kayak saya ada masalah nih, banyak ujian dalam hidup saya nih gitu. Itu justru adalah sarana untuk naik level karena kita tadi kan kita sekolah nih ya kan ya, kita sekolah. Terus pasti dong kita sebelum kita naik kelas tingkat misalnya, naik tingkat nggak mungkin tuh ujuk-ujuk naik tingkat, pasti ada ujiannya. Sebelum ujian pasti kita dikasih pelajaran dulu. Buat naik level, naik tingkat pasti ada ujiannya, sama kayak gitu. Biar kita naik tingkat, Allah kasih tuh kita ujian. Karena sebelumnya kita dikasih pelajaran kan sama Allah. Kayak gitu. Dan itulah cara Allah menyayangi hambanya. Jadi alasan kita untuk berhijrah seperti ini adalah cara saya menyikapi karena Allah tuh udah menyayangi kita. Udah menyayangi saya nih misalnya, udah menyayangi hambanya. Artinya karena Allah udah sayang banget sama kita nih, udah sama hambanya, kita nggak boleh sia-siakan itu. Makanya Bismillah deh, mulai hari ini, mulai detik ini kita bakalan hijrah sama-sama. Dan hijrah sama-samanya itu akan kita temani bareng sama Dawaku insyaallah kayak gitu. Dan melalui channel ini ya. Jadi itulah salah satu sebetulnya yang harus kita sadari gitu sebelum kita masuk pada materi-materi selanjutnya. Allah tuh sayang banget sama kita. Gitu. Mungkin saya akan coba membacakan. Mungkin teman-teman ini bisa biasanya kalau anak-anak sekarang itu kan di record terus dimasukin story-nya biasanya kan ya, dimasukin story-nya. Ini sebenarnya ini siap-siapin deh, saya kasih waktu ya sebetulnya buat buat recording ya, buat di record karena ini insyaallah nih kuatnya buat teman-teman bisa menggugah hati teman-teman karena lumayan ya. Oke, bismillah saya mulai. Cara Allah menyayangi hambanya. Pertama, aku meminta kekuatan dan Allah memberi aku kesulitan untuk menjadikanku kuat. Aku meminta kemampuan dan Allah memberikan aku masalah untuk aku pecahkan. Aku meminta kemakmuran dan Allah memberi aku otak dan kekuatan untuk bekerja. Aku meminta keberanian dan Allah memberikan aku rintangan untuk aku lewati. Aku meminta cinta dan Allah memberiku orang-orang yang kesulitan untuk aku bantu. Aku meminta pertolongan dan Allah memberikan aku kesempatan. Aku tidak menerima yang aku inginkan, tapi aku mendapatkan apa yang aku butuhkan. Aku tidak menerima yang baik bagiku, tapi aku mendapatkan apa yang terbaik untukku. Kadang manusia tidak memahami bentuk kasih sayang Allah. Dibukanya pintu rezeki dan kesenangan dari Allah dianggap pemuliaan dirinya. Sebaliknya, pembatasan rezeki dan ujian dari Allah dianggap penghinaan dirinya dan kebencian dari Allah. Kasih sayang Allah itu menyertai seluruh makhluk sesuai dengan kehendaknya. Karena di surah Al-Fajr mengatakan, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Rabb-ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata,
Tuhanku menghinakanku. Waliyadzubillah. Orang yang memahami dunia adalah karena ujian, niscaya mereka menyikapi kebaikan dan keburukan adalah ujian Allah. Mereka tidak menganggap kebaikan dari Allah sebagai pemuliaan, dan mereka tidak menganggap ujian adalah sebagai penghinaan. Tapi mereka memahami apa yang dibutuhkan dunia sebagai kebaikan dan memahami apa yang dibutuhkan di dunia sebagai keburukan. Bagaimana cara Allah mencintai dan menyayangi hambanya. Dan jika Allah mencintai seorang hamba, Allah ilhamkan kepadanya ketaatan, dan Allah biasakan ia dengan qanaah atau menerima apa yang ada. Allah karuniakan untuknya pemahaman agama, Allah menguatkannya dengannya keyakinan, Allah mengilhamkan kepadanya ketaatan dan selalu memberikannya petunjuk. Dan sebaliknya, jika Allah membenci seorang hamba, niscaya Allah jadikan dia mencintai harta. Hamba yang mencintai harta, dan Allah mudahkan dia untuk memperoleh hartanya. Dan Allah ilhamkan kepadanya dunianya, dan Allah serahkan dia pada hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Dan bagaimana sekarang menurut kita semua nih? Apakah kita mau menjadi hamba yang Allah sayangi atau yang dibenci? Semuanya pada kita masing-masing. Mungkin itu sebagai materi pembuka. Syukuran semuanya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi kembali di materi-materi selanjutnya. Saya serahkan kembali kepada Ihsan. Masya Allah ya. Sahabat hijrah kali ini gimana nih? Abis dengerin materi yang dibawakan oleh Ustadz Puji Aslam. Semoga materi kali ini bisa membawa kita lebih semangat lagi nih, lebih semangat lagi hijrah di jalan yang benar. Oke, terima kasih nih untuk Ustadz Puji Aslam yang telah memberikan materinya nih. Alhamdulillah ya. Oke, buat teman-teman pantengin terus. Kemungkinan nih materi-materi akan ditayangkan, akan di-share setiap hari Kamis dan Sabtu. Jadi pantengin terus di grupnya masing-masing. Kalau mau tanya-tanya bisa di grup nih, di grup WhatsApp ya, bisa tanya jawab ya. Oke. Itu kira-kira nanti Ustadz kan langsung sama Ustadz ya. Langsung saya yang jawab. Ya udah, saya Muhammad Iksan Maulana undur diri. Ustadz Puji Aslam juga undur diri ya Ustadz ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijrah, apa kabar nih semuanya? Kemarin kita habis dengerin materi dari Ustadz Aslam, yaitu cara Allah menyayangi hambanya. Cara Allah menyayangi hambanya. Ya. Tuh kira-kira kalau menurut saya itu bagus banget sih Ustadz. Alhamdulillah. Banyak juga sih rekan-rekan yang mungkin ada yang di kamar sendirian nangis mungkin ya. Karena banyak juga sih yang banyak yang bilang juga sih di WhatsApp segala macam. Ya lumayan alhamdulillah sih kalau memang bisa tersentuh gitu ya. Saya tuh pas itu tuh dengerin ya. Saya dengerin pas Ustadz ngomong itu, Masya Allah Ustadz. Saya nggak bisa berkata-kata. Alhamdulillah. Jadi memang syukur alhamdulillah kalau memang bisa menyentuh hati dan bisa tergerak untuk hijrah lah gitu. Oke, sahabat hijrah, kali ini kita akan dengerin lagi nih materi-materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Puji Aslam. Kira-kira kali ini Ustadz mau bawain materi tentang apa nih Ustadz? Kita akan, kalau kemarin tentang cara Allah menyayangi hambanya, sekarang itu adalah bagaimana cara kita bisa lebih menguatkan tekad kita dalam berhijrah. Cara menguatkan tekad hijrah. Penting berarti ini Ustadz ya? Insya Allah penting. Oke. Yaudah langsung aja kali ya Ustadz. Oke. Teman-teman udah gak sabar nih kayaknya nih. Waduh, Insya Allah ya. Oke. Kalau kemarin kita sudah bahas cara Allah menyayangi hambanya, ya. Kalau yang belum mendengarin, lebih baik dengerin dulu deh. Khawatirin nanti nggak nyambung tuh. Iya nggak nyambung. Ya kan? Nah nanti silakan dengerin dulu, nggak khawatir nggak nyambung. Nah sekarang ini kalau yang bagi yang sudah mendengarkan, cara bagaimana kita bisa menguatkan tekad kita dalam berhijrah.
Ini sebetulnya sering banget ditanyain sama orang-orang yang baru berhijrah. Ustaz, gimana ya caranya biar saya itu istiqomah dalam berhijrah? Ustaz, bagaimana sih caranya saya baru berhijrah? Apa yang harus pertama kali saya lakukan? Ustaz, saya kok baru berhijrah pertama kali, tapi kok langsung banyak banget masalahnya. Kayak gitulah. Jadi ini sebetulnya bagaimana sih cara menguatkan kita tekad dalam berhijrah lah. Nah, jadi yang paling pertama yang teman-teman harus lakukan ketika sedang berhijrah, ini yang paling pertama itu wajib banget namanya cari temen yang satu frekuensi lagi hijrah juga. Satu teman, Ustaz. Pokoknya satu. Mungkin teman-teman ikut dalam komunitas dawaku ini salah satu cara. Jadi berkumpul kita memang harus berhimpun atau berkumpul dengan orang-orang yang memang satu frekuensi, ingin meninggalkan masa lalunya lah, ingin yang namanya memperbaiki diri lah sama-sama gitu. Karena saya merasa saya juga belum tentu paling baik di sini gitu, karena bisa jadi saya yang paling banyak dosanya gitu. Jadi kita di sini salah satu bagaimana cara menguatkan tekad hijrah kita adalah kita berkumpul bareng-bareng sama orang yang juga memang lagi pengen hijrah juga gitu. Karena saya pun juga dalam proses hijrah gitu. Saya juga dalam proses memperbaiki diri gitu. Jadi silahkan teman-teman, yang paling pertama dilakukan itu adalah cara menguatkan tekad hijrah itu adalah cari teman dulu deh. Cari teman yang memang itu bisa inilah satu frekuensi lah gitu. Jadi kalau ngomongin, kalau datang terus ngumpul tuh lagi nongkrong gitu di mana, lu gimana kemarin? Masuk gue hebat banget loh, sholat subuh tiba-tiba nggak dibangunin alarm. Jadi ngomongin itu ngomongin Allah aja terus gitu. Gimana udah ngaji belum kemarin? Ngaji di mana kemarin kayak gitu-gitu. Karena satu frekuensi. Nah itulah pentingnya namanya punya temen yang memang satu frekuensi untuk lagi hijrah bareng-bareng nih. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu penting sekali namanya teman-teman itu punya atau memberikan slot satu waktu itu untuk charge iman. Charge iman itu kan bisa banyak cara. Yang pertama itu bisa dengerin kajian-kajian. Jadi harus tuh saya aja nih kalau pasti ada momen fase-fase di mana iman lagi turun gitu kan. Apa yang sebaiknya kita lakukan adalah charge iman gitu. Biasanya kalau saya itu dengerin kajian dari para asatidz gitu. Itu saya suka dengerin juga tuh. Atau yang kedua ini cara charge iman itu baca Al-Quran. Itu juga salah satu dibaca tafsirnya, dibaca ininya, dibaca terjemahnya gitu. Itu juga salah satu kita untuk menguatkan tekad hijrah kita ya gitu. Nah yang ketiga itu wajib sekali yang namanya itu minta ditemenin terus sama Allah. Minta terus ditemenin sama Allah. Gimana nih caranya nih biar hijrah kita nih ya ditemenin terus lah sama Allah gitu. Karena jangan sampai kita berhijrah tapi Allah nggak ridho sama kita. Jangan sampai. Ibaratnya kayak ya percuma lah gitu, kebuang percuma lah ininya, amalnya gitu. Nah jadi ketika 3 fase ini udah dilakukan, jadi gampang tuh ketika misalnya nanti Ustaz saya kan dulu nggak pakai kerudung nih Ustaz. Terus ketika saya pakai kerudung saya tiba-tiba dibilang so alim. Terus saya tiba-tiba dibilang kok atau dijauhin teman-teman saya. Itu gimana ya Ustaz ya? Nah makanya itulah fungsinya untuk punya teman yang memang satu frekuensi gitu, sehingga bisa saling sharing. Ya udah kita nggak apa-apa lah gini aja. Yang penting kan kita Allah ridho sama kita. Yang penting kan Allah suka sama kita gitu. Ya biarinlah orang mau ngomong apa gitu. Terserah orang deh. Yang penting kita yang penting Allah ridho sama kita gitu. Asal kita jangan pernah juga malah menjelekkan orang lain gitu. Nih orang mentang-mentang nggak pakai, ini orang nggak pakai jilbab nih masuk neraka nih, nggak boleh. Jangan. Kita sebagai orang yang pokoknya di dakwah itu benar-benar diajarin namanya nggak boleh nih namanya ngejelekin orang lain, apalagi itu umat Islam. Nggak boleh banget tuh, karena umat Islam harus bersatu. Jadi kalau misalnya ada orang yang gitu bukan dijauhin, bukan diusik gitu, atau bukan ini orang pasti masuk neraka nih, enggak. Tapi gimana? Tapi dirangkul gitu. Dan kalau kita dibilang ini orang soal ini enggak, itu bukan ini. Jadi jangan jadikan itu malah
malah buat kita down segala macam. Enggak, justru jadikan itu sebagai batu lompatan ketika ada masalah-masalah itu. Atau misalnya ada juga nih San yang bilang, Sat saya itu kerja di tempat yang memang kayaknya Allah nggak ridho deh saya kerja di sini. Misal contoh kerja di lingkungan riba misalnya. Kira-kira gimana nih solusinya biar Allah tuh ridho nih sama kita. Kalau misalnya ada ustadz yang memang keras sekali itu keluar dari tempat hijrah, dari tempat riba gitu dan berhijrah gitu. Karena ada juga ustadz yang bilang asatid gitu ya, yang bilang dicari dulu deh nanti untuk penggantinya gitu. Dicari dulu untuk penggantinya bagaimana. Kalau sudah ada penggantinya, yang penting tetap ikhtiar untuk keluar dari tempat riba gitu. Jadi intinya adalah lakukan semuanya itu yang kira-kira Allah tuh ridho gitu. Allah tuh ridho sama apa yang kita lakuin. Biar nantinya itu juga bisa menguatkan tekad hijrah kita. Terus yang terakhir nih, ketika kita udah punya temen yang ini, terus kita juga udah menyiapkan satu waktu untuk ikut kajian, untuk charge iman. Salah satunya ini nih, semoga ini bisa menjadi fasilitas ya untuk teman-teman juga bisa charge iman. Terus kemudian juga minta ditemenin sama Allah. Yang terakhir itu doa yang banyak dan doain orang lain. Jadi bukan doa untuk diri sendiri. Enggak, tapi sebaiknya itu doa juga untuk orang lain. Ya Allah, semoga teman saya ini diberikan kemudahan sama Allah untuk berubah. Ya Allah, semoga teman saya ini bisa berubah karenamu ya Allah. Ya Allah, semoga tukang siomay yang di pinggir jalan ini dimudahkan rezekinya. Kayak gitu. Ya Allah, semoga pokoknya semua orang doain deh. Semua orang doain. Baru doain diri sendiri. Kayak gitu. Jadi itulah mungkin baru doa gimana caranya biar kita tuh dimudahin untuk berhijrah kayak gitu. Karena kan memang kalau masuk fase hijrah itu pasti akan banyak cobaannya. Nggak mungkin tuh masuk orang hijrah itu gampang-gampang aja, nggak mungkin. Pasti akan Allah uji dengan ujian-ujiannya yang itu sesuai dengan kapasitas hambanya. Kayak gitu insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah ya sahabat hijrah, kali ini kita udah mendengarkan nih gimana sih caranya kita memperkuat hijrah kita nih. Menguatkan tekadnya kita gimana nih caranya biar ya hijrah kita nih tekadnya kuat gitu ya. Gimana caranya? Dan itu tadi sudah disampaikan sama Ustadz Fuji Aslam. Alhamdulillah. Gimana caranya? Oke, semoga manfaat lah ya. Semoga manfaat bagi teman-teman semua sahabat hijrah. Jadi kita bakal balik lagi kapan nih Ustadz ya? Insya Allah kita bakal masuk di materi ketiga. Materinya apa? Kayaknya kita rahasiain dulu ya. Nonton aja lah ya. Iya benar. Oke. Kalau ada yang mau nanya-nanya, tinggal ke grup WhatsApp-nya masing-masing. Insya Allah nanti dijawab di sana lah. Insya Allah nanti dijawab di sana. Jangan lupa share nih ke teman-teman kalian yang juga ingin hijrah, ya benar nggak? Iya, Insya Allah. Ajak temennya untuk kita tuh hijrah bareng-bareng ya. Ustaz? Iya, karena memang untuk buat kebaikan jangan sampai itu berhenti di diri kita sendiri. Betul. Oke, yaudah. Jadi mungkin sampai sini aja kali ya Ustaz. Oke. Mungkin sampai sini aja. Saya Muhammad Iksan Maulana Saya dan Fuji Aslam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijrah, ketemu lagi nih sama kita di kelas dan waktu ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk belajar hijrah kali ini. Kali ini kita akan mendengarkan lagi kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Fuji Aslam. Dan untuk sahabat yang sudah nunggu nih, kita langsung aja dengerin materi kali ini. Untuk Ustadz Aslam, kira-kira materi kali ini apa nih materinya? Oke, jadi materi kali ini temanya itu adalah cukup dalam sih ya San. Cukup dalam. Iya, cukup dalam. Temanya itu adalah berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu. Iya. Masya Allah. Jadi berdamai dengan masa lalunya apa? Ya
lihat aja nanti lah ya. Iya, iya benar. Oke, semoga materi yang dibawakan ini kita bisa lebih semangat lagi untuk menjalankan hijrah kita. Amin, Belajar. amin, amin, amin. Oke, mungkin bisa dimulai ya Ustaz ya. Oke, boleh. Oke, bismillah. Oke, teman-teman hijrah semuanya, sahabat hijrah yang mungkin sedang di dalam kendaraan ya, atau lagi dalam kamar, atau yang mungkin lagi sambil kerja mungkin ya, Iya, sambil dengerin playlist kita. Iya. Oke, insyaallah kita bakalan sharing-sharing lagi. Setelah kemarin kita yang pertama itu kajiannya tentang cara Allah menyayangi hambanya. Iya. Terus yang kedua itu bagaimana cara biar Kita hijrah kita iya, tuh di- tekad hijrah kita tuh kuat lah ya. Iya benar. Oke. Dan yang bingung kemarin materinya apaan aja, lebih baik di back dulu deh, maksudnya Diulang dengerin lagi, dulu, didengerin didengerin dulu yang lagi. kemarin sambil benar jelas, Iya. biar relate nih sama yang ketiga, biar masuk nih sama yang ketiga. Oke. Berdamai dengan masa lalu. Ketika manusia itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, pasti setiap manusia itu pasti pernah punya salah. Bahkan dikatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Sesungguhnya setiap bani Adam nih, setiap keturunannya Nabi Adam itu pasti pernah punya salah. Tapi jangan lupa kalimat setelahnya adalah wa khairul khata'in at-tawwabin. Sesungguhnya setiap sesalah-salahnya Bani Adam dan sebaik-baiknya orang yang bersalah ketika Bani Adam ini bersalah, ketika dia bertaubat, ketika dia memperbaiki dirinya. Karena mungkin kemarin kita sudah tahu nih, oh ternyata cara Allah menyayangi hambanya itu kayak gini loh gitu ya. Terus yang kedua, oh ternyata cara menguatkan tekad hijrah kita tuh begini loh gitu. Tapi sebelum kita melangkah ke jenjang yang lebih jauh lagi, yang pertama harus kita lakukan juga adalah kita memaafkan diri kita di masa lalu. Ya, memaafkan diri kita, berdamai dengan diri kita saat dulu belum hijrah gitu. Iya. Karena bisa jadi penyebab kita belum mau melangkah karena kita belum excuse gitu. Kita belum memaafkan diri kita di masa lalu gitu. Benar. Mungkin kita pernah, sebagian dari kita mungkin pernah melakukan dosa-dosa yang mungkin itu ngerasa kayaknya Allah nggak mungkin deh maafin kita deh. Iya. Kayaknya Allah nggak mungkin, karena mungkin itu mungkin menurut kita itu fatal sekali gitu. Dan kita ngerasa kita tuh udah jauh banget sama Allah gitu. Udah sampai kayak wah, gimana nih? Bahkan untuk cara minta maaf ke Allahnya aja itu nggak tahu mau mulai dari mana gitu. Nah jadi ketika kita mungkin dulu kita pernah punya perasaan yang udah sehebat apa dulu sampai bisa melakukan hal-hal yang Allah nggak sukain gitu. Sampai akhirnya sekarang lebih baik sekarang mulai detik ini maafinlah dirinya gitu. Maafin dirinya di masa lalu, karena mungkin kita dulu karena keterbatasan ilmu kita, karena dulu ego kita, atau mungkin dulu karena hawa nafsu kita yang ngebuat kita tuh kayak ya udahlah, nggak peduli siapa, nggak peduli Allah itu ngelihat atau enggak, yang penting saya bisa menikmati dunia ini gitu. Padahal sesungguhnya kita diciptakan itu bukan hanya sekedar mikir hidup enak, tapi gimana caranya biar bisa meninggal dalam keadaan ya enak gitu, husnul khotimah. Sehingga mungkin kita lupa hakikat kita hidup di dunia ini kayak apa. Padahal hakikat kita hidup di dunia ini memang hanya untuk ibadah sama Allah gitu. Kan alasan pertama manusia itu diciptakan ya karena untuk ibadah di surah Al-Baqarah itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia itu diciptakan memang hanya untuk beribadah sama Allah. Bukan karena ngikutin hawa nafsunya sehingga dia melakukan hal-hal yang gak bagus di masa lalunya. Tapi sekarang oke lah, kita pahamin, kita sadarin kalau kita pernah
pernah melakukan kesalahan yang fatal di masa lalu. Kita terima itu, jangan malah kita buang jauh-jauh masa lalu itu, enggak. Tapi sekarang adalah saatnya untuk ya maafin dirinya, maafin semuanya, semua masa lalunya diputar kembali, kemudian maafin. Jangan malah dijauhin, jangan malah dilempar jauh-jauh gitu, jangan. Tapi maafin semua masa lalu. Sehingga ketika kita sudah berdamai dengan masa lalu kita, dengan apapun masalah setiap yang mungkin kesalahan-kesalahan yang mungkin setiap orang berbeda-beda, kadarnya berbeda-beda, tapi sekarang udah saatnya untuk coba maafin masa lalunya, berdamailah dengan masa lalunya. Sampai akhirnya mulai detik ini kita sudah dengan jiwa yang baru, sudah dengan lembaran yang baru. Kita sudah siap untuk mengukir dengan tulisan-tulisan yang indah, dengan di kertas yang baru. Jadi oke lah, kita dulu punya kertas yang buruk, kita pernah punya tulisan yang buruk, kita pernah punya kenangan yang itu untuk mengingatnya aja kayaknya waduh gitu. Jadi sekarang diambil lagi penanya. Kalau mau pena yang baru silahkan diambil lagi penanya, diambil lagi kertas kosongnya, kertas lembaran barunya. Silahkan sampai beberapa tahun ke depan ukirlah tulisan-tulisan yang baru dengan dalam keadaan yang sudah memaafkan dirinya di masa lalu, sehingga sudah siap tuh, oh saat ini saya sudah dengan lembar yang baru, dengan pena yang baru, bismillah, saya sudah maafkan diri saya di masa lalu. Ternyata masa lalu saya seperti ini, bismillah, mulai saat ini saya gak akan pernah mengulangi masa lalu saya lagi yang membuat Allah itu gak ridho sama saya. Sekarang kita sudah saatnya udah bismillah, ini adalah pena baru saya dan ini adalah kertas baru saya, dan sekarang saya saatnya sudah memulai tulisan terbaik saya, kayak gitu. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Semoga dari kajian-kajian kita nih San ya, semoga teman-teman dawaku atau siapapun yang mendengarkan bisa tergerak lah hatinya. Bismillah ya. Bisa tergerak hatinya, karena ya saya ngerasa saya pun belum baik gitu. Saya pun lebih banyak dosanya daripada mungkin yang mendengarkan. Saya percaya sekali, husnuzon sekali, yang mendengarkan ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mau berubah, orang-orang yang sedang mengharapkan ridho Allah. Saya yakin sekali itu, sehingga saya doakan gitu, semoga teman-teman yang mendengarkan ini selalu dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, selalu diberikan jalan-jalan yang baik, selalu diberikan kemudahan-kemudahan sama Allah, dan selalu diistiqomahkan dalam hijrahnya, sehingga kita bisa berkumpul lagi mungkin sekarang kita berkumpul di channel ini mungkin ya. Semoga di kemudian hari kita bisa berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Oke. Ya, bismillah aja ya, teman-teman. Semoga sahabat bisa memaafkan diri sendiri kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat di masa lalu ya. Semoga ya. Dan semoga bisa membuka lembar yang baru. Iya, semoga bisa membuka lembar yang baru. Alhamdulillah ya. Mungkin ada lagi Ustaz? Sebagai penutup, jadi ya review lagi. Jadi teman-teman harus jangan lempar jauh-jauh masa lalunya, tapi dihadirkan kembali masa lalunya, tapi dihadirkan untuk dimaafkan. Bukan dibuang jauh-jauh, bukan diajukan, tapi maafkanlah semua masa lalunya, karena setiap kita pasti pernah punya salah. Dan setelah memaafkan semua masa lalunya, berdamai dengan semua masa lalunya, silakan ambil pena, ambil kertas kosongnya, mulailah dengan lembar yang baru. Gitu. Oke, alhamdulillah ya. Semoga kajian kali ini bisa menjadi kita lebih semangat lagi. Amin. Lebih semangat lagi belajar bareng-bareng gitu ya. Amin. Oke. Kalau ada yang mau tanya-tanya, bisa langsung ya Ustadz, langsung ke grup WhatsApp. Mungkin nanti link untuk nanya-nanyanya, nomornya kita taruh di deskripsi ya Chan ya. Oke. Taruh di deskripsi biar nanti, karena khawatirnya ada yang mau nanya nih, tapi
nggak tahu nih mau nanya di mana nih, di komen Iya. juga kayaknya belum bisa kita jawab satu-satu tuh. Iya benar. Jadi di grup WhatsApp, karena insya Allah itu nanti juga langsung saya yang jawab San. Oh, Ustadz Langsung langsung ya, insya Allah langsung saya yang jawab Oke. biar teman-teman bisa langsung dapat feel-nya lah gitu. Oke, Ya. Oke, kalau begitu mungkin udah ya Ustadz ya. Ya insya Allah nanti kita Udah, ketemu kita di ketemu lagi ya. pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya. Materinya kita rahasiin aja terus ya, Iya, biar disini seru aja. ya. Iya, biar seru. Oke, yaudah. Saya Muhammad Iksan Maulana. Saya Fuji Aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijrah, gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik ya. Oke, kali ini kita akan kajian bareng Ustadz Fuji Aslam lagi nih, dengan tema satu kesulitan, dua kemudahan. Bener nggak Ustadz? Benar. Oke, kayaknya para sahabat udah nungguin nih Ustadz materi kali ini. Langsung aja kali ya Ustadz ya. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, bismillah. Alhamdulillah sekarang kita udah masuk di materi keempat ya San ya. Keempat ya. Iya, benar, Kemarin keempat, kita ya. itu yang lumayan sedih banget ya. Mm-mm. Lumayan sedih banget itu. Kemarin itu berdamai dengan masa lalu. Waduh. Nah itu iya tuh. Itu- benar-benar sih. Itu emang ngulik emosi banget sih ya. Iya. Dan semoga itu sih bisa apa ya, bisa berdamailah teman-teman semua yang Amin. mendengar itu dari masa lalunya. Iya, amin. Yang setiap kita pasti punya masa lalu yang beda-beda gitu. Benar. Dan bagi yang belum dengerin dari materi yang kemarin, kayaknya sih bagusnya dengerin dulu karena Iya. itu wah lumayan sih ya, Iya. lumayan deep banget lah ya. Heeh. Oke, insya Allah di part keempat ini ya, di ruang hijrah ini kita akan mengulik sama-sama ada satu satu istilah lah, satu istilah yang dimana satu kesulitan sama dengan dua kemudahan. Loh, apa itu maksudnya? Apa itu maksudnya satu kesulitan dua kemudahan? Dikatakan bahwasanya kita itu kan semua pasti punya problem atau punya masalah yang berbeda-beda. Iya. Ada yang mungkin sedang ada masalah di pekerjaannya, Ah, ada juga yang mungkin lagi ada masalah di rumah tangganya, ada juga mungkin yang punya lagi masalah sama teman-temannya lah, sahabat-sahabatnya, atau juga mungkin ada juga yang ada masalah di sekolahnya, di kampusnya. Intinya setiap kita pasti punya masalah yang itu problemnya berbeda-beda. Tapi apa yang harus kita lakukan ketika setiap masalah itu datang atau ya menghampiri kita lah gitu? Apa nih langkah apa nih yang harus kita lakukan? Yang pertama perlu kita lakukan adalah tanamkan mindset di kepala kita bahwasanya satu kesulitan itu akan datang dua kemudahan. Maksudnya apa? Mungkin dari istilah ini datangnya cuma dua kemudahan, tapi sebenarnya maksud dari istilah ini adalah satu kesusahan itu akan banyak sekali datang kemudahan-kemudahan yang datang sebenarnya. Karena dikatakan bahwasanya di sini di surah Al-Insyirah ya, mungkin teman-teman juga sudah hafal tuh surah Al-Insyirah ayat 5 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kita kulik atau kita pecah atau kita bahas dulu dari ayat ini. Kita tadabburin dulu dari ayat ini. Dikatakan bahwasanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata inna dalam bahasa Arab itu adalah kalimat penekanan atau kalimat takkid, yang dimana inna itu artinya sesungguhnya. Kalau kita ambil dari bahasa Indonesia, sungguh itu artinya kan benar-benar bersungguh-sungguh lah, benar-benar akan terjadi gitu.
Di sini dikatakan inna ma'al usri yusra, dan yang mengatakan sungguh itu Allah gitu. Zat yang gak pernah mengingkari janjinya, zat yang maha pemberi rizki, yang itu semua urusan dunia ini ada di tangannya. Itu adalah Rabb semesta alam yang mengatakan bahwasanya inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan luar biasanya lagi adalah ditambah lagi ayat setelahnya inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sudah dipakai kalimat takkid, kalimat penekanan, kalimat inna, ditambah lagi ada 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra gitu. Jadi sesudah kesulitan tuh pasti ada kemudahan gitu. Pasti ada kemudahan intinya gitu. Artinya di sini dikatakan bahwasanya ternyata memang Allah itu memberikan janji kepada orang-orang yang sedang ada masalah dalam hidupnya, itu akan diberikan 2 kemudahan atau diberikan banyak sekali kemudahan yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga satu hal yang perlu kita pahami bahwasanya Allah itu nggak akan pernah membebani hambanya di luar kapasitas hambanya. Itu baiknya Allah sama kita gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak akan pernah membebani hambanya di luar kapasitas hambanya. Ibaratnya kalau kita lagi ujian nih ya, misalnya kita baru belajar halaman 1 sampai halaman 100. Nah itu tuh nggak akan dikasih soal itu di atas halaman 100 gitu. Ibaratnya kayak gitulah. Karena Allah itu nggak akan pernah memberikan kesulitan atau problem kepada hambanya yang itu di luar kapasitas hambanya. Nggak mungkin tuh. Bahkan yang bukan cuman kita yang pernah punya masalah, bahkan para nabi pun gitu, para rasul pun diberikan cobaan yang luar biasa gitu. Coba kita flashback ke belakang, bagaimana dulu Rasulullah itu dilemparin batu ketika di Thaif gitu ya kan. Bagaimana para sahabat itu juga dalam berdakwah itu sampai diusir dari kampung halamannya gitu, bercekcok dengan keluarganya sendiri karena memperjuangkan Islam. Itu adalah yang memang itu dirasakan juga bukan hanya kita, tapi dirasakan juga para nabiullah, para nabi-nabi Allah gitu. Dan itu juga ya memang harus kita pahami, bukan cuma kita lah intinya yang dapat kesulitan-kesulitan itu. Jadi kalau misalnya kita ada problem, jangan langsung bilang, aduh Allah nih jahat banget sih kok sulit terus sih hidup saya ini. Kayak kalau misalnya anak-anak muda sekarang itu sial banget hidup gue kayak gitu kan. Itu wah itu jangan sampai kita ngomong kayak gitu, karena setiap masalah itu pasti ada kemudahan datangnya dari Allah. Kemudian juga Rasulullah pernah bersabda yang artinya, berikanlah atau bergembiralah kalian semua karena akan datang bagi kalian kemudahan, kesukaran tidak akan mengalahkan 2 kemudahan. Hadis riwayat Ibnu Jarir bersumber dari Al Hasan. Maka saudaraku semuanya, sahabat hijrah semuanya, bergembiralah ya, dan berikanlah kabar gembira bagi malam yang gelap, bahwa esok lusa insya Allah akan terbit fajar yang terang dari puncak gunung dan celah-celah lembah yang ada. Dan berilah kabar gembira bagi mereka yang dalam keadaan gelisah ataupun goncang, insya Allah bahwa akan muncul kegembiraan dan kelembutan yang tersembunyi di balik penderitaan itu. Maka sebagai seorang mukmin kita harus yakin bahwa setelah kesulitan akan datang yang namanya kemudahan. Dan yakinlah bahwa apabila himpitan dan kesulitan itu telah mencapai pada puncaknya, maka insya Allah akan berakhir dan terlewati dengan hadirnya kemudahan dan kelapangan insya Allah. Itu kalau misalnya kita melihat dari para salafus saleh atau para imam ya, dikatakan bahwasanya Imam Ibnu Hambal itu waktu itu pernah dipenjarakan, pernah dicambuk. Lalu apa yang terjadi sama Imam Ibnu Hambal? Akhirnya beliau menjadi imam Ahlus Sunnah gitu. Ada juga Imam Ibnu Taimiyah yang waktu itu juga pernah dipenjarakan, tapi ketika keluar dari tahanannya beliau mengarang 20 judul buku fikih. Ya, wah luar biasa tuh. Jadi itu juga salah satu manfaat-manfaat atau
ya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk hambanya yang bersabar ketika dihadapi sama masalah gitu. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, aduh saya dicaci nih, aduh hijabnya kayak gini nih misalnya, atau aduh kok saya dibilang apalah inilah, waduh itu jangan sampai kita malah down lah, intinya jangan sampai. Tapi kita harus yakin bahwasanya akan ada kemudahan setelah ini, insya Allah akan ada kemudahan setelah ini. Dan dikatakan bahwasanya di surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ketika kamu membenci sesuatu padahal ia itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula ketika kamu menyukai sesuatu padahal ia sebetulnya amat buruk bagimu. Jadi setiap ada masalah atau setiap ada hal sesuatu yang itu sebenarnya kita nggak suka, padahal bisa jadi itu adalah baik buat kita, karena sesungguhnya yang paling tahu kita itu kan Allah gitu. Yang paling tahu tentang diri kita itu kan Allah gitu. Kita sebagai seorang makhluk ya cuman ya pasrah gitu ya, ikhtiar maksimal melakukan hal itu sebaik mungkin ya, mengerjakan hal-hal itu sebaik mungkin, sisanya serahin sama Allah gitu. Tapi kalau misalnya kita ketika membenci sesuatu, kita jangan benci-benci banget lah gitu, karena bisa jadi itu